Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka, Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Burma yaitu UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan Muhammad Ali, dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Dalam pernyataan bersama pada akhir Konferensi Kolombo dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia Afrika. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Ternyata pada umumnya, negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi. Siap, izin melaporkan, Bung. Saya mendapatkan kabar dari Perdana Menteri Sri Lanka untuk mengadakan rapat di Kolombo, Bung. Boleh saya lihat, Soran? Ali, kau sampaikan konferensi Kolombo bahwasannya akan diadakan konferensi Asia Afrika guna membangun solidaritas antar bangsa hingga Asia Afrika sekalipun, guna untuk mencegah terjadinya konflik di negara masing-masing. Siap, Bung. Laksana. Siap, laksanakan. Mohon perhatiannya hadirin sekalian. Selamat datang di Konferensi Asia Afrika, tepatnya di Kolombo. Selamat pagi. Semoga kalian dapat melakukan rapat dengan baik, kondusif, dan tertib. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk meningkatkan tujuan rapat kita kali ini, kita mengadakan rapat Konferensi Asia Afrika guna meningkatkan solidaritas negara Asia Afrika atas konflik yang terjadi di negara masing-masing. Bagaimana jika Konferensi Asia Afrika kita adakan di Indonesia? Bagaimana dengan Anda perwakilan negara Myanmar? Apakah setuju? Saya sangat setuju.
bagaimana dengan Anda perwakilan negara India? Apakah setuju? Saya setuju. Terakhir, bagaimana dengan Anda perwakilan negara Pakistan? Apakah setuju? Saya sebagai perwakilan negara Pakistan, saya setuju. Baik, jika kalian semua setuju, maka konferensi selanjutnya akan diadakan di Indonesia. Saya selaku tuan rumah akan menindaklanjuti perihal adanya konferensi yang akan datang nanti. Silakan kepada perwakilan Indonesia untuk mempersiapkan konferensi yang ada nanti. Tuan-tuan yang mulia, nyonya-nyonya, dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, saya merasa bangga pada hari yang bersejarah ini. Saya mendapat kehormatan dan hak istimewa mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia yang menerima tuan-tuan, saya minta maaf dan kesabaran dari tuan-tuan jika kiranya ada keadaan di negeri kami ini yang tidak sesuai dengan apa yang tuan-tuan harapkan. Saya dapat mengatakan kepada tuan-tuan bahwa kami telah berusaha dengan sekuat tenaga supaya tinggal tuan-tuan di tengah-tengah kita akan menjadi kenang-kenangan yang gemilang bagi para tamu kami dan bagi tuan rumah tuan-tuan. Kami berharap semoga semangat persaudaraan kami dapat mengganti segala kekurangan materi dalam penerimaan ini. Kalau saya melayangkan pandangan saya dalam gedung ini dan melihat para tamu yang terhormat berkumpul di sini pada hari ini karena akibat pengorbanan yang diberikan oleh nenek moyang kita dan oleh rakyat dari generasi kita serta generasi yang lebih muda. Bagi saya, dalam gedung ini bukan hanya terdapat pemimpin-pemimpin dari segala bangsa Asia dan Afrika saja. Di dalamnya terdapat pula roh yang tak kasat mata, yang baka, yang selalu jaya dari mereka yang mendahului kita. Perjuangan dan pengorbanan mereka telah meratakan jalan ke arah pertemuan antara para wakil tertinggi bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat dari dua benua yang terbesar di muka bumi ini. Adalah suatu babakan baru dalam sejarah dunia bahwa pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika dapat berkumpul di dalam negeri-negerinya sendiri untuk merundingkan dan mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan bersama. Belum selang beberapa puluh tahun yang lampau, seringkali kita terpaksa melewat ke negeri lain, bahkan ke benua lain. Jika juru bicara rakyat-rakyat kita hendak bermusyawarah, terhormat berkumpul di sini, saya sungguh merasa terharu. Inilah konferensi antar benua yang pertama dari bangsa-bangsa berkulit berwarna di sepanjang sejarah umat manusia. Saya merasa bangga negeri saya menjadi tuan rumah bagi tuan-tuan. Saya merasa bahagia tuan-tuan sekalian dapat menerima baik undangan yang disampaikan kepada tuan-tuan oleh 5 negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konferensi ini. Tetapi perasaan sedih pun memenuhi hati saya kalau saya mengingat akan malapetaka yang telah dialami oleh banyak di antara rakyat kita di masa yang baru silam. Malapetaka yang telah meminta pengorbanan nyawa, harta benda, dan hal-hal yang mengenai hidup kejiwaan. Dasa Sila Bandung adalah sebuah prinsip perdamaian yang dihasilkan melalui Konferensi Asia Afrika 1955, yang mana saat ini digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai persetujuan perdamaian bagi seluruh di dunia. Dasa Sila sendiri diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni kata dasa yaitu 10 dan sila yaitu prinsip. Maka digabungkan menjadi 10 prinsip Bandung. Dasa sila tersebut merupakan respon para peserta 29 negara peserta Konferensi Asia Afrika yang mana pada saat itu sedang terjadinya kemelut politik seperti Perang Dingin yang baru benar-benar selesai pada 26 Desember 1991 dan terjadinya diskriminasi antar umat manusia. Salah satunya yang terjadi di Afrika Selatan yang menerapkan apartheid.
Konferensi Asia Afrika yang terdiri dari 5 negara seperti Indonesia, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar mengundang seluruh negara-negara merdeka maupun semi-merdeka di Asia dan Afrika. Jadi harapannya adalah agar adanya kerjasama internasional, menentukan nasib sendiri, menghormati kedaulatan negara masing-masing, dan kerjasama ekonomi. Berikut hasil konferensi Asia Afrika. Yang pertama, menghormati hak-hak manusia sesuai piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah sebuah nasional. Yang ketiga, persamaan hak antar bangsa-bangsa besar dan kecil. Yang keempat, mencegah intervensi dan campur tangan mengenai soal-soal negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik sendirian maupun secara kolektif. Yang keenam, tidak boleh adanya pertahanan bersama yang diabdikan pada kepentingan khusus salah satu dari negeri besar dan melarang diadakannya tekanan-tekanan terhadap negeri-negeri lain. Yang ketujuh, melarang diadakan agresi atau memakai kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kedaulatan politik suatu negeri. Yang kedelapan, semua persoalan internasional harus diselesaikan secara damai. Yang kesembilan, memperbesar saling mengerti dan kerjasama. Yang kesepuluh, menghormati keadilan dan cita-cita internasional.